Pemirsa, arus balik Lebaran 2026 mulai meningkat signifikan. Lebih dari 2 juta kendaraan telah kembali ke Jakarta. Pemerintah bersama dengan Polri dan Jasa Marga melakukan pemantauan langsung untuk memastikan kelancaran dan keselamatan perjalanan masyarakat. Pak, dibuka dulu Pak. Hasil pantauan menunjukkan 2.040.000 kendaraan telah kembali ke Jakarta. Sementara itu masih ada 2.521.000 kendaraan yang belum kembali. Puncak arus balik terjadi tadi malam dengan jumlah kendaraan mencapai 265.000 kendaraan. Angka ini lebih tinggi dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk mengantisipasi kepadatan, petugas melakukan berbagai rekayasa lalu lintas, mulai dari sistem kontraflow hingga sistem one way yang diterapkan secara situasional. Memantau langsung terkait dengan pengendalian arus mudik dan arus balik yang melalui jalur tol utamanya, dan kemudian bagaimana kita menggunakan indikator-indikator visi rasio yang ada di dalamnya untuk melakukan rekayasa mulai dari kontraflow, one way, sepenggal sampai dengan one way nasional. 1.958.838 kendaraan yang masuk, dan baru saja tadi kita cek lagi di jam 12 ada 82.000, sehingga total kurang lebih 2.040.000 yang sudah masuk Jakarta. Masih terdapat atau masih kemungkinan terjadinya puncak arus balik yang kami prediksi tadi disampaikan oleh Pak Kapolri bahwa sekitar tanggal 28 dan 29 Maret kami mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan. Terima kasih Anda masih di iNews Sore. Pemirsa, pihak kepolisian mencatat sedikitnya 2 juta kendaraan telah melintas memasuki area Yogyakarta sejak dimulainya operasi Ketupat Progo 2026. Tercatat kawasan wisata Malioboro menjadi kawasan terpadat yang dilintasi kendaraan. Sebanyak 2.200.000 kendaraan tercatat melintas memasuki wilayah Yogyakarta sejak dimulainya operasi Ketupat Progo 2026. Pihak Polda DIY menyebut dari angka ini kawasan Malioboro menjadi kawasan terpadat yang dilintasi kendaraan. Sedikitnya 220.000 kendaraan tercatat memasuki wilayah kota Yogyakarta dan menuju kawasan Malioboro. Angka ini paling tinggi bila dibandingkan kawasan wisata Candi Prambanan sebanyak 57.000 atau kawasan wisata Pantai Gunung Kidul yang hanya 25.000 kendaraan. Sekitar 220.000 untuk Malioboro dari 1.020.000 data terakhir hitungan pada jam 12 yang sudah memenuhi pengunjung di Malioboro. Kenapa Malioboro menjadi pos titik yang perlu perhatian? Karena berdasarkan hasil survei kunjungan wisata mengarah kepada kota Yogyakarta, dan hari ini kita bisa lihat bahwa masih dipenuhi H+3, Malioboro masih yang tertinggi. Sementara itu Polda DIY memprediksi Rabu 25 Maret ini sebagai puncak arus balik di Yogyakarta. Polda DIY mencatat sebanyak 1.270.000 kendaraan telah keluar dari Yogyakarta dari sejumlah titik. Dari kota Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kita akan memantau situasi terkini di kawasan Malioboro. Sudah ada jurnalis iNews Galih Wisma di sana. Ya, selamat sore Galih. Bagaimanakah situasi di kawasan Malioboro pada libur Lebaran sore ini? Baik, terima kasih. Ya, suasana Malioboro pada sore hari ini, walaupun sebagian pekerja atau ASN telah memasuki atau masuk pada hari ini, namun kawasan Malioboro pada sore hari ini masih ramai sekali didatangi oleh para wisatawan. Akan saya gambarkan secara langsung bagaimana situasi Malioboro pada sore hari ini. Ini saya berada di pedestrian Malioboro di sisi timur yang desanya. Di belakang saya ini adalah lokasi di mana wisatawan atau pengunjung ini bersuah foto mengenakan pakaian adat Jawa. Dan memang sejak siang hingga malam hari, pengunjung atau wisatawan yang bersuah foto mengenakan adat Jawa ini selalu ramai atau menjadi
favorit ketika berkunjung ke Malioboro. Dan selain bursa foto makanya ada Jawa, biasanya wisatawan juga berkunjung ke Malioboro untuk berbelanja oleh-oleh seperti pakaian batik ataupun kuliner dengan harga yang terjangkau. Biasanya pemirsa ini untuk pakaian ataupun oleh-oleh batik seperti itu bisa dengan Rp100.000 pengunjung bisa membawa pulang 3 buah kaos ataupun daster yang harga terjangkau. Untuk sore hari ini menjelang malam akan saya gambarkan secara langsung terkait suasana jalan bagaimana di Jalan Malioboro ini pada libur panjang atau libur lebaran ini ditiadakan Car Free Night, sehingga para wisatawan yang ingin melaju atau melintasi Malioboro bisa menggunakan kendaraan pribadinya untuk melintasi di jalan sepanjang Malioboro ini. Dari siang hingga malam hari nanti biasanya Malioboro akan ramai, dan sore hari ini sudah ramai sekali oleh kendaraan pribadi ataupun kendaraan umum yang memasuki Jalan Malioboro. Selain itu juga untuk kemacetan biasanya kepolisian juga akan memberlakukan rekayasa jika Jalan Malioboro ini macet akan dialihkan ke Jalan Pasar Kembang. Begitupun sebaliknya jika Jalan Pasar Kembang macet akan dialihkan ke Jalan Malioboro ini. Dan suasana sore hari di Jalan Malioboro juga seperti ini. Sebagian selain berjalan santai biasanya mereka para pengunjung juga berduduk santai seperti itu untuk menikmati suasana kota sore hingga malam harian nanti seperti itu. Baik, terima kasih rekan Galih Wisma melaporkan langsung dari Malioboro, Yogyakarta. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, iNews sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Diandra Mugni. Halo Diandra, ada informasi apa lagi pada sore hari ini? Halo, selamat sore Camar dan juga pemirsa. iNews sore masih akan kembali menghadirkan beberapa informasi menarik di antaranya. Jalur arteri Pantura Kota Cirebon dipadati 38.000. Pemirsa, sejak pagi hari situasi di stasiun Pasar Senen masih ramai. Angka kedatangan mencapai 18.000 penumpang. Kereta api Majapahit. Area kedatangan stasiun Pasar Senen saat ini dipadati oleh para pemudik yang baru saja menginjakkan kaki kembali di Jakarta. Jumlah kedatangan penumpang di stasiun Pasar Senen pada hari ini berada di angka 18.502 penumpang dan untuk jumlah keberangkatan berada di angka 17.396 penumpang. Beberapa penumpang memilih kembali hari ini agar memiliki waktu istirahat yang cukup sebelum kembali beraktivitas. Angka sementara yang tertinggi itu hari kemarin tanggal 24 di mana sebanyak 53.288 penumpang tiba di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sampai nanti dengan masa akhir Lebaran, angkutan Lebaran 1 April, KAI Daob 1 Jakarta masih mengoperasikan atau menjalankan kereta api tambahan Lebaran. Jadi sebanyak 20 perjalanan kereta api tambahan Lebaran, 13 diantaranya dari stasiun Gambir dan 7 dari stasiun Pasar Senen itu masih beroperasi. Sehari pasca puncak arus balik Lebaran, lalu lintas di Kali Kangkung mulai berlaku 2 arah. Hingga Rabu sore, sistem rekayasa 1 arah hanya diterapkan dari kilometer 263 Brebes Barat hingga kilometer 70 Cikatama. Puncak arus balik gelombang pertama di gerbang tol Kali Kangkung telah terjadi dengan total 60.000 kendaraan melintas masuk dari arah Jawa Tengah menuju ke Jakarta. Usai puncak arus balik tahap pertama, volume kendaraan yang melintas dari arah Jawa Tengah menuju Jakarta juga mengalami penurunan menjadi 2.000 kendaraan per jam dari yang sebelumnya 3.000 kendaraan per jam. Rekayasa lalu lintas one way nasional yang sebelumnya diberlakukan telah dihentikan. Hingga sore ini, sistem 1 arah hanya diterapkan dari kilometer 263 Brebes Barat hingga kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama. Selanjutnya kita akan memantau situasi arus balik Lebaran di sejumlah titik. Sudah ada rekan Amrina Rida di gerbang tol Kali Kangkung Semarang dan Kevin Pakan di stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Kita akan ke GT Kali Kangkung terlebih dahulu
Ya, Amrina, bagaimanakah situasi arus balik sore ini? Iya, Camar dan juga pemirsa, untuk situasi arus lalu lintas di gerbang tol Kalikangkung pada sore hari ini kalau kami pantau masih cukup kondusif dan memang terhitung ramai begitu ya. Kalau kita lihat sekarang di belakang kami ini terlihat adanya ada antrian kendaraan yang akan melintas dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta. Dan ini cukup berbeda dari 30 menit yang lalu. Kalau 30 menit yang lalu antriannya hanya kurang lebih sepanjang 50 meter. Ini antriannya sedikit lebih panjang, yakni mencapai kurang lebih adalah 100 meter, Camar. Artinya memang pada sore hari ini menjelang petang untuk trafik kendaraan yang melintas dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini semakin meningkat dibandingkan siang dan juga sore hari tadi. Meskipun antriannya ini kurang lebih mencapai 100 meter, tapi kalau kami lihat pergerakan dari kendaraan yang melintas dan juga tap in menuju ke arah Jakarta ini cukup cepat karena untuk gardu tol yang dibuka dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ini kurang lebih ada 13 gardu tol. Selain itu juga dari pihak Jasa Marga Semarang Batang ini mengerahkan adanya petugas untuk menggunakan metode jemput bola menggunakan mobile reader sehingga antrian ini cepat terurai karena pemudik dihampiri oleh petugas dan mereka pun bisa langsung melewati gardu tol. Sementara itu memang dalam beberapa jam terakhir ini kalau kami pantau trafik kendaraan yang melintas di gerbang tol Kalikangkung ini sudah cukup menurun dibandingkan ketika puncak arus balik kemarin. Kalau pada puncak arus balik ini sempat mencapai lebih dari 3.000 kendaraan per jamnya. Sekarang trafik kendaraan yang melintas ini berada di angka 2.000 hingga 2.500 kendaraan per jam. Dan sebagai informasi bahwa sekarang untuk sistem rekayasa lalu lintas one way nasional yang sebelumnya diterapkan dari kilometer 414 hingga kilometer 70 ini sudah dihentikan, dan untuk sistem rekayasa lalu lintas one way ini hanya diterapkan dari kilometer 263 Brebes Barat hingga kilometer 70 gerbang tol Cikatama. Artinya sekarang untuk gerbang tol Kalikangkung ini bisa dilewati oleh kendaraan dari kedua arah, baik itu dari arah Semarang Solo menuju ke arah Jakarta ataupun juga sebaliknya dari arah Jakarta menuju ke arah Semarang Solo. Nah, untuk puncak arus balik tahap kedua, Camar, ini prediksinya akan terjadi pada tanggal 28 dan juga 29 Maret 2026. Oleh karena itu, nanti kita akan lihat apakah akan diberlakukan kembali sistem rekayasa lalu lintas one way nasional karena jadwalnya memang untuk one way nasional ini akan diterapkan secara situasional hingga pada tanggal 29 Maret mendatang. Dan tentunya bagi masyarakat yang memiliki fleksibilitas waktu, ini dihimbau untuk menghindari perjalanan ke arah Jakarta pada tanggal 28 dan juga 29, di mana dianjurkan untuk melakukan perjalanan pada tanggal 26 hingga 27 Maret memanfaatkan adanya potongan tarif tol dari arah Kalikangkung menuju ke Cikatama sebesar 46%. Sementara demikian, kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Amrina Rida. Selanjutnya kita akan ke stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat. Sudah ada rekan Kevin Pakan di sana. Kevin, bagaimanakah situasi arus balik di sana? Ya, selamat sore Camar dan juga pemirsa. Memasuki arus balik Lebaran 2026, situasi di stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Kami mantau dari tadi siang hingga pada sore hari ini kami melihat bahwa memang ini di depan atau di pintu masuk stasiun Pasar Senen ini masih dipadati oleh para penumpang baik yang akan datang maupun yang akan berangkat melalui stasiun Pasar Senen. Saya akan menunjukkan kepada Anda, Camar dan juga pemirsa, situasi terkininya di mana nih para penumpang masih terus memadati dengan membawa sejumlah barang bawaan mereka. Ya, memang kami mendapatkan informasi bahwa untuk puncak arus balik ini sudah terjadi sebenarnya dari hari kemarin dan akan masih terus berlangsung hingga hari ini, hingga pada saatnya nanti di hari Minggu tanggal 29 Maret 2026, khususnya bagi para penumpang yang akan datang di stasiun Pasar Senen Jakarta. Berdasarkan data yang berhasil kami himpun, Camar dan pemirsa, untuk hari ini ada lebih dari 18.200 penumpang yang akan datang di stasiun Pasar Senen Jakarta dari sejumlah tempat di Pulau Jawa. Meskipun memasuki puncak arus balik, ini juga yang menjadi perhatian kami, di mana pihak dari Daob 1 Jakarta ini juga menyampaikan masih tingginya para penumpang yang akan melakukan keberangkatan melalui stasiun Pasar Senen. Berdasarkan data, ada lebih dari 16.000 penumpang yang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen yang menuju ke sejumlah tempat di Pulau Jawa. Meskipun demikian, tadi kami juga sempat melihat untuk proses ke
keamanan dan juga proses pengarahan dari para petugas untuk bisa mengatur supaya dari para penumpang ini juga bisa memperhatikan waktu tunggu mereka, mengingat situasi atau juga para penumpang yang berada di depan pintu masuk ini cukup padat, sehingga pentingnya untuk bisa mengatur agar tetap kondusif dan juga nyaman. Kemudian tadi juga dari pihak Humas Daob 1 Jakarta menyampaikan bahwa untuk ketersediaan tiket ini juga masih tersedia di stasiun Pasar Senen, yang mana hingga pada tanggal 1 April 2026 ini masih terdapat 250.000 tiket yang tersedia. Untuk itu bagi para calon penumpang atau pemirsa di rumah yang mungkin masih akan melaksanakan atau berencana untuk pulang ke kampung halaman, ini ketersediaan tiket masih tersedia di stasiun Pasar Senen Jakarta. Camar. Baik, terima kasih rekan Kevin Pakan melaporkan langsung dari stasiun Pasar Senen Jakarta.